untuk, nah ini cara memandikan. Mangga kalau untuk cara memandikan ini secara umumnya kita lihat dalil-dalilnya Bapak dan Ibu. Hadis yang pertama yang perlu kita ketahui tentang keutamaan memandikan jenazah. Yang di awal tadi saya kupas bahwa alangkah lebih baik kalau yang memandikan itu salah satu anggota keluarganya. Sebab Nabi SAW menegaskan, man ghassala mayitan fa'adda fihil amanah walam yufshi alaihi ma yakunu minhu inda dzalika kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummu. Siapapun yang memandikan jenazah kemudian dia menjaga amanah ya, setelah memandikan itu, yang dimaksud amanah di sini tidak menceritakan kejelekan jenazah yang dimandikan, harus amanah ya. Walam yufsi, tidak juga menceritakan hal-hal yang tidak baiknya ya. Seringkali kita kan mendengar pengalaman orang memandikan jenazah, cenah eta mah salah satu bagian tertentunya diceritakan, itu tidak amanah itu orang ya. Sok we Pak Bu dininggang ka urang, ka anggota keluargana misalkan dimandikan oleh orang lain kemudian diceritakan ya, kan kita akan tidak enak atau bahkan tersinggung ya. Kenapa diceritakan hal-hal seperti itu? Makanya Rasulullah menegaskan yang pertama, harus amanah, tidak boleh menceritakan kejelekan-jelekannya. Itu. Makanya kesananya Nabi SAW menganjurkan waliyalihi aqrabukum in kana ya'lam. Lebih baik yang paling terdekat dengan jenazah yang memandikan itu. Kalau suami meninggal, silakan istri ikut memandikan. Dengan catatan kuat mentalnya, siap. Ya. Tong maksakeun. Ada pernah kejadian, ya. Tapi bukan kepada suaminya, seorang anak memandikan ayahnya, maksa. Padahal sebelumnya juga dia sudah lulus, pas mau memandikan maksa ikut. Saya tanya, betul ini siap? Insya Allah cenah usah siap, abdi hoyong terakhir. Pas bade ngibakan, golepak pingsan, pan jadi leuwih riweuh urang teh. Ya, yang ngurus jenazah, yang ngurus nu pingsan. Makanya pastikan terlebih dahulu. Oleh karenanya Rasulullah kan sebelumnya tidak langsung yang memandikan jenazah itu harus keluarganya, tidak. Sebelumnya yang dijadikan penekanan oleh Rasul, penting amanah heula. Baru setelah itu lebih baik kalau anggota keluarganya. Makanya setidaknya kalaulah tidak ikut membersihkan, setidaknya hadirkan anak-anaknya, anggota keluarganya, minimalnya pengcaina ya, atau melihat. Dengan melihat saja nggak jadi masalah. Kalau memang tidak bisa, belum siap mental dan lain sebagainya. Meskipun harus dibimbing oleh kita Pak Bu, nanti oleh tim ya, harus dibimbing. Kenapa? Sebab tadi kata Pak RW juga, hasil dari pengalaman itu napel, akan bisa dipraktekkan nanti. Jadi anggota keluarga sekaligus kita mengurus jenazah keluarganya, sekaligus kita pun melakukan kaderisasi kepada anggota keluarganya. Nih seperti ini mengurus jenazah teh. Nah hadisnya jelas keutamaannya, orang yang memandikan dengan penuh amanah dan tidak menyampaikan kejelekan jenazah itu seolah-olah setelah dia memandikan mendapat pahala seperti bayi yang baru lahir. Oh mata luar biasa Pak Bu. Kenapa orang yang mengurus jenazah itu, rata-rata yang saya lihat orang yang sering mengurus jenazah itu begitu dilihat itu tidak ada sering masalah yang ia hadapi ya. Kemudian terasa ringan hidupnya. Kalau orang yang jujur, penuh amanah, tukang ngurus jenazah batur, mau lagi merasa gampang ya. Banyak hal yang dimudahkan oleh Allah karena janji Nabi dibersihkan. Sok Pak Bu, rek amal naon urang. Kalau kita rumah hidup ini penuh dengan dosa,
Kira-kira rek mayar sabaraha nutupan dosa urang? Kabayar moal? Moal. Atau melakukan amal sholat nu kumaha nu bisa nutupan dosa urang? Moal aya. Hese. Tapi Rasulullah SAW membuka peluang kalau kita ingin bersih dosa, sok atuh urus jenazah. Kalau kita sudah bisa mengurus jenazah, penuh amanah, menjaga kerahasiaannya, maka jaminan dari Nabi, setelah itu kamu bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, peluang justru. Makanya kalau kita tadi berbicara tentang mental yang dibutuhkan, motivasi yang mana lagi yang terbaik selain motivasi ini? Makanya mental kita mau tetap ciut, sedangkan di hadapan ada sebuah hadiah yang begitu luar biasa. Luar biasa hadiahna, gitu kan? Kita membersihkan jenazah, dibersihkan diri orang, dosa teh. Nah, makanya sok peluang ya. Mata lamun aya nu mau teh kedah nama paboro-boro menawarkan diri. Meskipun ya harus diatur juga, gitu ya. Makanya kita butuh tim. Nah, itu ya. Tapi tetap kita butuh tim. Dan tim ini kenapa timnya tim 24 jam siaga? Sebab tadi lebar peluang. Makanya ketika ada yang misalkan menghubungi, Pak nyuhunkeun bantosana, iya aya keluarga nu ngantunkeun, cepat dia bergerak. Kenapa? Bisi kaburu ku batur. Nah, ini hadiahnya luar biasa, Pak Bu. Pahalanya luar biasa. Ya. Dan yang memandikan jenazah mah teu butuh dibayar teu. Dan bayaran sabaraha nu bisa nutupan dosa urang? Ya, gak ada. Sebesar apapun bayarannya moal bisa nutupan dosa urang. Mata teu butuh dibayar. Saya yakin semuanya. Meskipun mungkin saja ada beberapa oknum ya yang mengurus jenazah teh sapaket, sapuratina gitu. Aya paketna kan sekian. Ya wallahu alam lah, kita tidak tahu apa yang menjadi motif mereka. Sehingga dulu mah di lembur ngurus jenazah teh bahkan proyek. Biasana lebenya olot gitunya. Yang bisa teh dengannya ajengan gitu kan. Batur teh ulah bisa. Ternyata kaharti nah batur tong bisa. Geningan proyek nah Pak Bu, beres memandikan teh kan dikirim sagala-galana. Uluh tepi karanjangna ge dikirimkeun eta ka pasantren. Ranjang, kasur dikirimkeun pokona sapuratina. Gitu ya. Ya, yang jelas wallahu alam karena memang itu mungkin kebaikan anggota keluarga juga. Cuman kalau itu dikomersilkan sangat bodoh orang yang mengomersilkan apa yang telah Allah berikan jauh lebih besar dibanding nilai dunia yang ditawarkan. Sangat bodoh sekali. Maka rata-rata yang saya ketahui ketika orang-orang yang ada di tim pengurusan jenazah ketika tahu ada yang meninggal mereka mah selalu bersegera. Apalagi mengingat ada anjuran yang lain dari Nabi untuk bersegera mengurus jenazah. Kemudian teknis yang pertama ya, memandikan jenazah itu seperti yang di dalam hadis yang di tangan Bapak dan Ibu semua di halaman 4 dari Ummu Atiyah, bahwa Nabi SAW ketika beliau melihat ya nungkulan mencek orang Sunda salah seorang putrinya meninggal, beliau memerintahkan kepada para sahabat pada saat itu yang memandikan dengan mengucapkan wabda'an nabi mayaminiha wa mawadhi'il wudu. Yang pertama harus dilakukan adalah basuh bersihkan anggota tubuh yang sebelah kanan dan anggota tubuh wudu, dengan catatan tidak sesempurna seperti wudu. Ya, jangan dipaksakan dimasukkan air ke mulut, ke hidung,
cina kekemu kocorkeun kurang teh cai kurang dioyag-oyag. Jangan juga seperti itu ya. Lap saja kan biasanya pakai waslap, usap saja untuk hidung dan mulutnya untuk bagian-bagian tertentu. Telinga usahakan tutup dulu ya. Setelah dibersihkan tutup dulu, jangan sampai ketika kita nanti memandikan air itu terlalu banyak masuk ke dalam telinga dan hidung. Meskipun pasti masuk dan sudah tidak bisa menolak sesuatu yang masuk. Pan yang meninggal mah tidak ada respon untuk menolak, pasti masuk mah. Ngan setidaknya kalau ditutup mah tidak akan terlalu banyak yang masuk. Itu awali sebelah kanan dan anggota wudhu. Baru setelah itu di hadis dinyatakan untuk jumlah memandikan. Nah, diulang-ulang tergantung kebutuhan. Satu kali kalau memang misalkan begini Pak Bu, kan ada jenazah itu yang sudah bersih sebelum meninggalnya ya, diurus oleh keluarganya kalau dalam kondisi sakit dan sakitnya tidak terlalu lama, sehingga ketika dimandikan pun ya tidak perlu ekstra untuk membersihkan. Kalau kondisi jenazahnya seperti itu tidak perlu ditambah beberapa kali. Dalam kasus-kasus tertentu ya, yang sakitnya lama, terlentang lama, sehingga pada akhirnya membuat anggota tubuhnya lecet-lecet. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena selain menjaga supaya tidak bertambah luka, ada yang lain yang harus kita tangani, yaitu aroma yang biasanya keluar dari kulit yang luka. Nah, itu yang para pengurus jenazah harus siap ya, untuk menanggulangi itu yang harus kita lakukan. Kondisinya diusapnya seperti apa? Kalau ternyata diusap sedikit saja lukanya semakin menganga, biarkan, jangan dipaksakan. Paling nanti kita siapkan di posisi itu kapas yang banyak, kamper untuk nanti ketika disimpan di kafan. Ya, itu untuk kondisi-kondisi anggota tubuh tertentu yang misalkan rawan untuk dibersihkan. Apalagi kalau jenazah kecelakaan. Ini Bu ya, seringkali saya menghadapi jenazah yang meninggal akibat kecelakaan dengan berbagai kasus, berbagai luka. Itu tidak bisa kita seideal seperti memandikan jenazah biasa. Ada yang terus-menerus keluar darah dari kepala kan. Kemudian yang bekas operasi robek lagi, dari perutnya keluar darah terus kan. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu kondisi yang tidak biasa, di mana kita dalam memperlakukannya dahulukan kondisi yang tidak biasa itu. Ya, misalkan ada jenazah yang luka bocor kepala, maka dahulukan untuk kita tutup dengan kapas, tutup dengan perban dulu, ya, supaya apa? Darah tidak terlalu terus keluar. Kalau yang meninggalnya kecelakaan rata-rata seperti itu Bu, darah itu terus masih ada yang keluar, ya, masih ada yang banyak keluar darah itu. Maka itu yang pertama kali kita tanggulangi. Atau orang yang luka bekas kecelakaan juga ya, di kondisi tubuh yang manapun, atau bekas operasi. Ya, saya juga pernah menangani yang bekas operasi meninggal. Ya. Dan ya itu masih keluar cairan-cairan. Apalagi sakit tertentu yang harus kita tanggulangi tadi, selain lukanya juga aromanya. Aroma yang harus kita hadapi. Siapa di sini yang dari medis teh, bapaknya yang mana? Bapak ya, mungkin Bapak juga sering ya menanggulangi hal-hal seperti itu. Karena dulu pun Pak, saya di tahun 2000
tahun 99 2021 saya sempat juga menjadi relawan di Rumah Sakit Al Ihsan. Ya, Rumah Sakit Al Ihsan untuk diantaranya pengurusan jenazah. Di rumah sakit kan benten-benten, ya, yang meninggal teh. Kalau anggota keluarganya menyerahkan ingin diurus oleh pihak rumah sakit, ya kita harus siap dengan segala kondisi yang ada. Rupi-rupi Pak Bu. Dan ada misalkan luka bakar. Saya juga sempat menangani jenazah luka bakar akibat kesetrum. Ya, akibat kesetrum lah. Ternyata luar biasa akibat kesetrum teh geuningannya. Hari orang makan setrum teh kerunyun gitu kayaknya. Kalau yang parah mah ternyata luka bakarnya luar biasa. Ya. Dan itu tidak bisa diberlakukan seperti jenazah normal. Ya. Kita cek dulu lukanya. Kalau ternyata kita usap sedikit saja, langsung kulitnya itu melepuh, udah biarkan, gak usah dipaksakan. Ya. Mana kira-kira anggota tubuh yang bisa kita bersihkan, itu yang dibersihkan. Ya. Tong dipaksakan Pak Bu, ada cek dalil ge cenah anggota yang lebih kanan dulu, kemudian anggota wudu, paksakan we sesuai eta. Ingat, pengurusan jenazah mah tidak seperti sholat. Bahkan sholat saja dalam kondisi masyaqqah, ya, kesulitan tertentu mah bisa merubah formasi, ya. Yang tadinya berdiri, karena sulit berdiri, formasinya jadi duduk. Kita bisa duduk sambil telentang, gitu kan? Sholat saja seperti itu, apalagi pengurusan jenazah. Rupi-rupi Pak Bu, ya. Apalagi mungkin yang harus diperhatikan juga, meskipun ini ada sedikit kendala psikologis. Nanti saya ingin konfirmasi juga. Ketika jenazah yang meninggal itu dikarenakan sakit hepatitis. Ya, hepatitis. Ya. Kan kita tahu hepatitis itu diantara penyakit yang menular. Ya, menular. Bagaimana kita menghadapinya? Ya, itu kan selain alat APD, ya, APD sederhana minimal sarung tangan dari plastik, ya, sarung tangan medis teh, itu harus kita siapkan. Dan yang namanya tim pengurus jenazah harus sedia sarung tangan teh karena 4 box wae mah gitu ya, 4 box wae mah harus sedia itu di lemari untuk tim itu. Selain kain kafan yang harus sedia sarung tangan itu ya, untuk itu menangani jenazah-jenazah yang dikhawatirkan ada penyakit yang menular, tapi masih bisa memungkinkan untuk diurus seperti normal, seperti tadi hepatitis. Ya. Kesulitan psikologis apa? Rata-rata yang mengurus jarang bertanya kepada anggota keluarga, ini meninggal sakit apa? Jarang kan? Nu penting mah, wih di rumah sakit cenah ngantunkeun, langsung we urus kan ke urang teh. Jarang ada keberanian dari kita. Pak, punten ieu teh panyawatna naon? Jarang, Pak. Tah eta sin kasinggung, padahal itu hak kita. Kalau kita berani, tanyakan supaya kita lebih hati-hati. Dan anggota keluarga pun harus diedukasi Pak Bu, masyarakat dari sekarang. Tong ngantosan ke pas maut gitu. Jadi ketika anggota keluarga kita meninggal dengan kondisi sakit tertentu, partosan Pak Bu, masyarakat teh nyarios gitu kanu ngurus bahwa penyakitnya ini begini dan harus ada edukasi jenis-jenis penyakit yang harus ditangani secara khusus berbeda. Nanti insya Allah lah ada konfirmasi ya dari petugasnya ya, dari yang khusus mengetahui tentang ilmunya. Ya betul Bu, harus ditanyakan. Tapi kalau berani ya, lihat, ya memang harus berani. Tapi terkadang kita juga kan melihat kondisi keluarganya. Ya,
Nah, meskipun ya dengan cara yang baik tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Ya. Nah, menurut pengalaman yang saya alami seperti itu. Ya. Ketika di rumah sakit memang subhanallah luar biasa, rupi-rupi Pak Bu. Ya, ada anggota tubuhnya yang tidak ada kan? Karena amputasi. Ya. Amputasi meninggal. Kumaha eta? Ya. Orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Ya, diamputasi, kemudian meninggal. Ieu kakina cenah kumaha? Si kakina bade dikumahakeun eta? Tapalkeun heula. Ya, tapalkeun heula tong. Ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Sebab kita memandikan itu anggota tubuh yang maksimal ada utuh. Kalau yang itu mah kalau sudah dipotong ya tinggal dikubur saja. Apalagi amputasi yang karena lukanya yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Daripada itu menimbulkan sesuatu yang berdampak kepada yang mengurus, karena itu sudah bukan anggota tubuhnya lagi, hanya bagian yang terputus, itu tidak ada kewajiban untuk dibasuh. Dari mana kita mengambil kesimpulan seperti itu? Ya kieu we ayeuna mah jalmi anu nuju hirup pandanganna potong wajib wudu teu? Wajib wudu. Tangannya harus kiri kanan dibasuh. Nya aya nu katuhu nya nu katuhu hungkul, anu kiri mah tidak usah. Nah, da teu aya itu. Ya, kalau yang sudah terputus ya tidak usah dibasuh lagi, demikian pula jenazah. Ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu seperti itu memang harus kita hadapi. Dan itulah kenapa Rasulullah menyampaikan harus amanah dan tidak boleh menyampaikan yang buruknya kondisi-kondisi tersebut. Ya, tidak boleh. Ya. Saya pun menyampaikan kondisi-kondisi seperti itu saya tidak sebutkan kan. Ya, hanya ini penting untuk diketahui karena yang nanti akan dihadapi oleh kita bermacam-macam kondisi jenazahnya. Nah, itu untuk kondisi memandikannya. Sehingga perlu diulang atau tidak nanti lihat kondisi jenazah tersebut. Kemudian memang ada perlakuan yang berbeda untuk jenazah perempuan, terutama ketika mengurai rambut ya. Hadisnya di yang selanjutnya. Mangga ditinggal Pak Bu. Tentang istilahnya mengurai rambut ya, merapikannya bagi jenazah perempuan. Nah, merapikan rambut jenazah perempuan yang panjang. Di redaksinya fadhafarna sya'raha salasata qurunin wa alqaina khalfaha. Jadi mun di urang mah 3 kepang istilahnya ya. 3 dikepang. 3 dibagi 3. Kenapa harus dibagi 3? Karena memang itu nanti memudahkan ketika mengkafani. Ya. Lamun digelungkeun atau digundukeun itu agak kesulitan kita ketika mengkafaninya. Kalau dikepang enak ya. Meskipun saya pribadi belum pernah ya mengalami memandikan jenazah sampai mengurus sedetail itu, meskipun ketika almarhumah pun biang ngantunkeun simkuring nu memang ngabimbing mimpin ngibakanana, tapi ku pun lanceuk nu istri teknis nama langsung nama gitu ya, karena ada terkait aurat yang harus dijaga. Meskipun itu ibu kita, tapi kalau ada saudara saya yang perempuan yang sedetail-detailnya. Tapi arahan dari Nabi seperti ini. Nah, ini pentingnya kenapa tim itu harus ada laki-laki dan perempuan. Ya, sebab ya yang meninggal teh kan untuk pamaget hungkul. Perempuan, ya banyak perempuan juga. Banyak perempuan mau diurus oleh laki-laki. Ya kalau suami oleh
istrinya, istri oleh suaminya mangga. Tapi kalau sudah di luar gitu kan ada aurat-aurat yang makhsusah, yang khusus itu hanya diketahui oleh pasangan yang harus dijaga. Ya, itu mungkin ya, makanya alhamdulillah tim perempuannya banyak juga ya, tim laki-lakinya ada. Nanti setelah dibersihkan ya semuanya, kan tadi awali dengan yang kanan ya, anggota wudhu, kemudian baru setelah itu guyur secara merata. Punten Pak, aya nu kersa janten model relawan cuma ngedeng saja di sini ya, ngagoler saja. Wah, alhamdulillah siap. Bapak siapa Pak? Ahmad. Pak Ahmad, alhamdulillah Pak Ahmad, mangga di sini Pak. Gak apa-apa ya, kita langsung sedikit agak praktek. Punten Pak, untuk berbaring di sini, kesini Pak. Kepalanya di, nah, gitu. Sok Pak, punten ya. Maaf. Ini kan biasanya ya, biasanya jenazah itu kan sudah begini kan, ketika meninggal itu. Ini diangkat ke tempat untuk memandikan. Nah, nanti kita memulai dari kata Nabi kan yang sebelah kanan. Biasanya yang memandikan, yang mengucurkan air beda orang, supaya lebih mudah. Yang mencucurkan air ikuti arah yang membersihkan. Kalau tangan kita yang mau membersihkan sedang membersihkan ini, maka air harus mengikuti tangan ini. Tong cai heula. Ya, jangan air dulu, tapi air mengikuti tangan yang membersihkan. Kanan dulu bersihkan. Ini kalau mengikuti tadi arahan dari Rasulullah, ya. Kanan bersihkan, kanan semuanya. Setelah ini bersihkan, baru kita anggota wudunya. Satu persatu. Telapak tangan, ya. Kemudian nanti area wajah di sini dengan cara seperti ini. Ya. Mengusapnya ke sini, ke bawah. Meminimalisir air yang masuk ke bawah ke sini. Kemudian setelah itu baru kucurkan semuanya merata. Ya, kucurkan semuanya. Ingat, air harus mengikuti tangan. Ya, bersihkanlah. Dan terutama di wilayah-wilayah lipatan harus lebih hati-hati. Harus sampai terasa kesat sehingga kita yakinkan itu sudah bersih. Kalau agak leur keneh mah ulang lagi. Ya. Sebelah kanan semuanya, kemudian anggota wudhu baru cucurkan mulai dari bereskan dulu kepala. Saya tahu mau disampo, mau pakai daun yang wangi, ya terserah. Cuman perlakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai itu terlalu keras. Ada sering kejadian karena sakit yang lama misalkan, ya. Sehingga kakinya seperti ini terus, misalkan. Punten Pak Ahmad. Nah gini kan kakinya itu posisinya. Karena terlalu lama sakit kondisi seperti ini. Ada yang suka memaksa Pak. Dipaksa, truk, gitu ya. Padahal tidak perlu. Nanti juga ini akan lemah sendiri. Lu penting mah lelesan we hungkul ketika dimandikan ya. Misalkan agak ada perubahan sedikit, meskipun tidak akan lurus seperti ini. Ya, karena kalau lurus seperti ini berarti masih hidup. Ya, bersihkan semuanya yang kanan, kemudian anggota wudhu. Setelah anggota wudhu, kepala, di area kepala, hendaknya kita menjaganya ya. Angkat seperti ini. Arah air ke belakang. Ya, sampai bersih pakai sampo misalkan. Kemudian tadi telinga cukup bagian luar saja karena ditutup. Telinga, hidung tutup. Punten Pak Ahmad, ya. Punten we ya sanes sopan ya abdi. Ya. Terus ini air kan ke sini bersihan, kemudian baru. Nah, yang ini berarti harus butuh bantuan. Ya, di cepengan bersihkan. Ya, bersihkan. Ini semuanya
terkadang ada kotoran yang masih tersisa. Ya, terkadang ada kotoran yang masih tersisa sehingga siapkan tim itu untuk membawa kantong keresek kecil. Ya, kantong keresek. Apakah itu nanti untuk mengurus jenazah yang sakit sudah lama menggunakan pemper? Kan harus dibuang pempernya. Nah, siapkan keresek kantong plastik kecil untuk misalkan dalaman yang masih digunakan, pampers, atau kotoran yang masih tersisa. Tidak perlu ditekan. Ya. Agak dikieukeun kan ada yang sering begini, Pak. Posisi jenazah dikieukeun dah. Kemudian di gitu dah. Nggak boleh. Ya. Apalagi kalau sampai dibatek-batek. Dibaratakan heula. Nggak boleh. Sebab dikhawatirkan akan merusak anggota tubuh. Nabi SAW menegaskan, inna kasro izomil mauti kakasri hayyiha. Mematahkan tulang yang meninggal seperti dia mematahkan ketika masih hidup. Makanya nggak boleh. Ya, termasuk misalkan melukai anggota tubuh yang lainnya, berarti seolah-olah dia sedang melukai dalam keadaan hidup. Ya, makanya tadi disiapkan untuk kotoran yang tersisa yang nanti keluar. Tidak perlu dipijit-pijit sebab nanti juga keluar sendiri. Tuh kan? Keluar sendiri nanti juga. Hanya perlu siapkan kereseknya saja. Udah begitu ya. Anggota tubuh untuk buang qada hajat harus lebih ekstra kita bersihkan. Sabunnya harus sedia, agak banyak, kemudian ditutup juga terus. Kondisi kan ditutup ya. Ditutup ini. Jadi kita dalam kondisi membersihkan aurat utamanya itu di bawah samping kebat ya. Ini samping, kemudian kita membersihkan seperti ini. Nggak boleh ada gus maut ieuh gitunya. Ya, nggak boleh kelakar itu kadieu, nggak boleh. Tetap saja harus di bawah. Alangkah lebih baiknya semua anggota tubuh juga seperti itu. Meskipun ya untuk lebih memudahkan kalau yang bukan termasuk aurat silahkan saja ya. Nah, itu kalau sudah ini semuanya dibersihkan, nanti sebelum dikeringkan oleh handuk, makanya tadi harus siapkan kamper yang kental. Nah, ini diantaranya untuk dioleskan ke jenazah, terutama di area-area lipatan. Ya, area-area lipatan. Ini lebih meminimalisir aroma yang kurang enak keluar. Itu fungsinya kamper yang sangat kental itu. Sehingga nanti ketika dikeringkan oleh handuk, gak perlu sampai kering sekali kan. Ya, hanya ditekan-tekan saja. Tekan-tekan saja. Sambil tetap jaga auratnya. Jaga auratnya. Jaga auratnya. Nah, di sini proses ini bisa seperti selesai di sini. Atau bisa disempurnakan. Mau menggunakan pamper untuk jenazah mulai setelah memandikan. Silakan. Ya. Atau mau nanti sekalian pas ketika dikafani. Ya, pas ketika dikafani mangga. Tapi kalau mau dibersihkan, dipakaikan setelah selesai memandikan, boleh-boleh saja. Ya. Jadi setelah tadi saling giliran membersihkan sebelah kiri, sebelah kanannya, baru kita pastikan semuanya disasar deui misalnya. Ada tidak yang masih licin. Semuanya pastikan lagi, sing api tong rurusuhan teu puguh, pastikan lagi. Kalau masih ada yang agak licin, tinggal ditambah lagi di area itunya. Yang dimaksud diulang-ulang bukan diulang-ulang dari awal, ya, tapi di area yang dibutuhkannya saja. Setelah itu baru tutup dulu nanti oleh biasanya kan kain kebatnya, tutup dulu untuk disiapkan dikafani. Ya, mangga Pak Ahmad. Engke abdi peryogi deui. Mangga bilih aya patarosan heula.
Gimana Pak? Ini untuk bagian tubuh yang untuk wudhu, dibasuhnya itu berurutan seperti halnya wudhu. Seberapa sempurna membasuhnya? Oh iya, dalam hadis dinyatakan wabda'anna bimayaminiha wa mawadi'il wudu. Awali anggota tubuh sebelah kanan dan anggota bagian wudu. Seberapa sempurnakah membasuhnya? Tidak perlu sesempurna seperti wudu. Yang penting anggota wudu. Ingat, tangan, ya telapak tangan sampai sini, wajah, kemudian telapak kaki. Ya, begitu saja. Biasanya ukurannya kan sampai yang terlalu licin-licinnya agak berkurang. Nah, kalau sudah agak berkurang licin-licinnya udah, karena nanti disempurnakan dengan membasuh seutuhnya. Bukan wudu ya. Kalau wudu kan jelas hitungannya ada maksimal 1 sah, 2 kali asohu, lebih sah, 3 kali afdol, itu kan wudu. Kalau memandikan jenazah mah enggak seperti itu. Yang penting itunya dibasuh gitu. Karena dalam urusan berapa kalinya nanti di hadis juga ada dikembalikan kepada kebutuhan. In ra'aitun nadzalika, jika menurut kamu butuh untuk diulangi lagi, sok ulangi lagi. Nah, biasanya mengulang-ulang jenazah itu di kondisi-kondisi yang sakit Pak ya. Kalau yang sakit, yang kecelakaan, memang butuh ekstra. Apalagi yang sakitnya lama. Ya, yang sakitnya lama itu butuh ekstra, butuh ketelitian, butuh kehati-hatian. Ya, gimana Pak? Kalau misalkan si itu dalam jadinya itu bisa terkacung, kalau dibuka susah misalkan. Bagaimana apakah di Ya. Seringkali jenazah menggunakan aksesoris tertentu, ya, seperti cincin masih melekat. Sebab sakit lama ada pembengkakan, kemudian sulit dikeluarkan, sulit dibuka. Harus seperti apa? Nah, ditek-tek jarina. Ya, betul. Sebetulnya itu bisa diakali hanya dengan menggunakan sabun, Pak. Sebetulnya bisa. Ya. Kalau yang pernah saya alami belum pernah menggunakan minyak, meskipun sudah bengkak. Nah, belum ke sana. Ini kita selesaikan dulu cincin ya. Oh iya, maaf. Kita belum ke sana. Kita misalkan ada cincinnya karena bengkak susah untuk dibuka. Nah, upayakan saja dengan sabun atau dengan yang lainnya. Kalau butuh dengan menggunakan minyak. Insya Allah itu bisa. Ya, bisa dibuka. Bagaimanapun bisa dibuka. Asal kitanya yang betul-betul telaten, hati-hati, sedikit demi sedikit bisa terbuka. Kalaulah betul-betul susah dibuka, ya kita tinggal potong saja cincinnya, bukan jarinya. Ya. Tapi sangat jarang kalau saya sendiri. Enggak tahu Bapak dan Ibu di sini ada yang pernah mengalaminya seperti apa. Ya, tapi yang jelas itu bisa diupayakan sebengkak bagaimanapun ternyata bisa. Sebab bengkak itu kan hanya permukaan luarnya saja. Kalau yang aslinya tetap saja bisa dikondisikan, dipijit-pijit dengan pelan itu untuk sambil mengeluarkan cincin itu. Terkait gigi yang ditanam. Ya. Gigi yang ditanam tidak perlu dicabut. Ya. Gigi palsu tidak perlu dicabut. Biarkan saja. Kecuali kalau gigi emas. Kalau anggota keluarganya mau, silahkan. Misalkan gigi emasnya yang di bagian depan, tapi ya kalau yang di bagian dalam susah juga kan mencabutnya. Emang gampang gitu. Itu ya, tidak gampang itu. Nah, kalau gigi palsu gak usah dicabut. Biarkan saja, Pak, seperti itu. Nah, ini kita konfirmasi, ya. Betulkah ada yang ditanam selain yang tadi di anggota tubuh yang meninggal?
Kalau masih ada tadi dan kemungkinan bisa dikeluarkan, silakan keluarkan. Tetapi kalau ternyata untuk mengeluarkannya melukai jenazah, tidak boleh. Misalkan tadi ya di sebagian masyarakat kita kan ada yang berkeyakinan itu menggunakan susuk gitu ya. Susuk. Ya kalau susuk. Kalau kontrasepsi itu dipasang tilu teh naon? Implan. Ya. Implan, IUD. Itu nggak usah dikeluarkan. Kabayang ibu ngaluarkeun IUD kumaha sok? Apa? Kalau lensa kontak masih memungkinkan dibuka. Masih memungkinkan. Kalau lensa kontak maka ketika kita mengecek meninggalnya juga kan pas disebrot beda. Kalau yang menggunakan lensa kontak maka kita itu kelihatan, bisa diketahui. Itu bisa dicopot gitunya, memungkinkan. Kalau yang sulit dan itu mengakibatkan luka untuk jenazah, biarkan saja. Dan itu tidak akan menjadi urusan bagi jenazahnya. Pas di kuburan ku malaikat ditanya, "Nah, itu cenah huntu teu dicabut." Misalkan ya, enggak akan. Ya. Cat kuku ya, bersihkan seadanya saja, semampunya kita. Gak usah dikerik-kerik kurang dehnya. Ya, ada memang khusus kan, ada minyaknya yang untuk melunturkan. Ya, dengan cara seperti itu saja, nggak usah memaksakan dengan sesuatu yang dikhawatirkan nanti menciderai. Kan ada yang menggunakan pisau cukur atau cutter dikerik geningan. Ya kan kita tidak tahu setebal apa kuku itu. Kecuali kalau ada minyak khusus itu ya, yang kecil itu melepuh itu nanti. Ya. Dan itu upayakan sebelum memandikan. Sebelum memandikan kade ya, jangan ketika memandikan nanti terlalu lama. Jadi cek dulu jenazah sebelum memandikan apa saja yang kira-kiranya bisa ditangani sebelum memandikan. Nah, itu mungkin terkait tadi ya anggota tubuh yang ada sesuatu ditanam atau menempel. Gimana, Bu? Kukunya panjang kalau memungkinkan bisa dipotong dulu, silahkan potong dulu. Ya. Silahkan potong dulu. Apa? Tidak harus. Nu penting mah kita ketika nanti memandikannya harus sampai bersih-bersihnya ke bagian belakang kuku. Ya. Pakai cotton bud silahkan. Ya. Kalau memandikan itu sebetulnya kan dengan kalau kita pakai sarung tangan yang plastik itu bisa kalau kita teliti sampai ke arah sana. Namun yang jelas kecuali kalau terlalu panjang ya. Kalau terlalu panjang memang nanti juga gak akan enak kita membersihkannya, gak akan leluasa. Kalau terlalu panjang kita potong dulu saja. Tapi kalau panjangnya masih wajar mah kita bersihkan saja, cukup dibersihkan. Betul. Ya. Pampers itu urusannya teknis. Mau kita gunakan untuk semua jenazah silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Hanya saja mungkin bagi orang-orang tertentu yang ada luka di wilayah yang yang arahnya berdekatan dengan yang disebut pampers, lebih diutamakan menggunakan untuk meminimalisir keluarnya cairan darah yang tersisa. Ya, mohon gitu ya. Makanya nanti kita akan mengondisikan bagaimana mengatur kafan supaya meminimalisir cairan-cairan yang masih keluar dari jenazah. Ya. Jadi tidak wajib. Atau kalau perempuan mah harus, laki-laki tidak juga. Ya. Sama laki perempuan juga. Intinya dalam menggunakan pampers itu boleh diterapkan untuk dua jenis jenazah itu, laki atau perempuan. Sifatnya jaiz, boleh, bukan wajib. Ya, sebab nanti juga kalau kita mau menggunakannya via kapas atau kain yang sudah disiapkan di kafan, itu cukup. Ya, tidak harus semuanya. Tuh mungkin ya. Mangga aya keneh, Pak, Bu.
Ini dari air kan, air jadi ada gunakan juga air hangat. Yang kedua, soal tadi yang kecelakaan, misalkan tadi ada luka kita tutup dari kapas dulu, tutup pakai kapas, apakah tadi basuh atau dibiarkan? Ya, baik. Terima kasih Pak. Tentang air hangat, ya, air hangat itu dikondisikan dengan kondisi yang memandikan, ya, bukan urusannya dengan yang meninggal. Karunya cenah bisi tiriseun, ketika sedang dimandikan itu jenazah ngagibrig. Bukan, itu mah kondisinya bagi yang kita saja memandikan. Kalau di malam hari supaya kita juga lebih fresh, ya lebih enak, ya boleh silakan menggunakan air hangat. Mangga, tapi ada yang tidak boleh, haram menggunakan air mendidih. Ya, itu mah haram gak deh. Ya, air mendidih mah gak boleh. Ya, air hangat mah boleh silakan. Ya. Terus yang luka tadi, misalkan ditutup dulu lukanya. Nah, bagaimana cara membasuhnya? Apakah juga itu dibasuh? Gak usah. Gak usah. Jadi wilayah sekitarnya saja. Diusap wilayah sekitarnya saja. Hindari di sana, berarti di arah yang luka itu hindari untuk mencucurkan air. Cukup dengan diusap saja. Ya. Nanti saya tampilkan, kita akan tampilkan juga fatwa MUI ya. Fatwa MUI terkait penanganan jenazah dalam kondisi darurat. Sebab MUI dulu di tahun 2004 sempat mengeluarkan fatwa ini. Kebutuhannya karena ada kasus tsunami. Ya, ada kasus tsunami 2004 keluar fatwa. Kemudian kemarin Covid. Ya, 2020 keluar juga fatwa. Makanya nanti saya tampilkan juga bagi Bapak dan Ibu. Nanti filenya juga mungkin sudah punya di sini mungkin ya DKM yang file fatwa MUI sudah ada. Nanti mungkin saya kirim ya. Fatwa MUI yang terakhir, penanganan jenazah dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat meliputi satu, karena infeksi, wabah, atau karena kondisi-kondisi tidak normal lainnya, kecelakaan, luka bakar, ya, dan lain sebagainya. Itu yang masuk dalam fatwa MUI kondisi darurat, jenazah dalam kondisi darurat. Ya. Ada kondisi darurat itu yang betul-betul tidak bisa ditangani untuk dibersihkan. Makanya cukup diguyur saja. Guyur langsung tutup dengan kain kafan. Ya. Ada juga yang diguyur pun tidak boleh karena kasusnya memang misalkan seperti yang dikhawatirkan kemarin. Ya, Covid. Maka cukuplah yang diguyurnya itu permukaan luarnya saja, langsung dibungkus. Nah, jadi ada kondisi-kondisi darurat yang dari segi hukum, ya, dari landasan dalil-dalil di Al-Quran pun sudah diisyaratkan kita boleh menanganinya seminimal mungkin, tetapi tidak menghilangkan hak jenazah untuk diurus seperti jenazah seorang muslim. Haknya terpenuhi, tetapi dengan kondisi yang sangat memungkinkan. Nah, itu mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu tadi. Itu Pak. Ya. Gimana Pak? Nah, betul. Begini, ada juga membersihkan itu diawali dengan membersihkan area qada hajat. Ya, kotoran dulu. Ya. Dalam hal ini, para ulama pun menyatakan itu merupakan sesuatu yang tidak diatur oleh kaifiat. Ya. Jadi mangga badai kita membersihkan dulu yang tadi, bersihkan dulu area untuk kotoran, atau mau nanti diakhirkan. Yang jelas dalam memandikannya tata caranya lebih utama awali sebelah kanan. Kalau urusan membersihkan yang kotoran mau di awal mau di akhir silahkan. Di awal mungkin untuk lebih mengupayakan nanti finishing beres, gitu kan? Di akhir untuk lebih kita jongjon, gitunya di akhir mah.
fokus akhir mah untuk membersihkan itu, sehingga betul-betul area yang lainnya sudah selesai, yang itu di akhir fokus ke sana. Jadi waktunya sekaligus eta mah. Anu di awal mah kan pasti nanti di akhir juga harus dibasuh lagi, dicek lagi. Ini mah supaya lebih memastikan. Tapi alangkah ini merupakan sesuatu yang tadi saya sampaikan sangat muasa, sangat leluasa. Jadi tidak ada benar dan salah. Siapa masalah ngamandian teh? Enggak, Pak. Omatnya kade punten di DG aya kesepuhan yang sangat senior. Saya sangat tahu kan, beliau pasti berpengalaman kan dengan berbagai kondisi. Teu pernah kan nyalahkeun baturnya. Tidak pernah menyalahkan orang memandikan. Salah. Teu sah. Enggak kan? Ya. Sebab Rasul pun kan seperti itu, memberi keleluasaan. Jadi enggak ada istilahnya kita membersihkan jenazah, wah tamah teu sah cenah. Berarti batal mautna. Oh, silakan tuh ya. Enggak. Artinya sangat muasa, sangat leluasa. Yang terpenting tujuan pokoknya adalah membersihkan jenazah. Ya. Bersihkan jenazah dengan penuh kehormatan. Penuh kehormatan seperti apa? Jaga auratnya dan tidak boleh mengakibatkan luka tambahan bagi jenazah tersebut. Ya. Bahkan diumpamakan oleh Nabi kan seperti seolah-olah melukainya dalam kondisi hidup. Dalam prakteknya nanti, kenapa kita harus betul-betul menjaga kehormatan dan sesuatu yang berkaitan dengan jenazah? Da urang mah tidak akan melukai jenazah, dan jenazah mah geus moal pangaruh. Tetapi yang kita lukai siapa? Keluarga. Anggota keluarga akan tersinggung kalau kita mengurus jenazah kasar gitu kan. Mengurus jenazah penuh dengan jorok gitu kan urangna. Nanti anggota keluarga yang akan tersinggung. Kenapa keluarga saya diperlakukan seperti itu? Ya, itu mungkin Pak Bunya. Ada lagi, Bu? Kumaha, Bu? Ya. Ya, utamakan seperti itu, Bu. Aurat utamanya oleh mahramnya yang pertama atau yang setidaknya satu jenis. Kalau perempuan oleh perempuan, kalau laki-laki oleh laki-laki. Kasusnya misalkan saya ketika orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, saya ikut memandikan, ya. Tetapi untuk aurat-aurat utamanya kakak saya yang perempuan yang menangani, itu kan tidak saya. Ketika ayah saya yang meninggal, untuk aurat utamanya saya yang menangani. Kakak perempuan juga ikut, ya, terlibat di sana. Jadi betul harus dijaga aurat utama itu oleh yang satu jenis kelaminnya. Ada lagi, Pak, Bu? Ya, gimana, Bu? Ya. Baik, lihat, Bu, di materi. Nah, lihat di materi poin yang hampir terakhir ya, materi bab tentang memandikan, bab kedua di penjelasan terakhir. Mandi setelah memandikan jenazah. Ya, di situ saya pakai tanda tanya. Sudah ada. Nah ini ilmu yang saya dapati. Ya, ini ilmu yang saya dapati dari hasil bacaan yang saya dapati tentang persoalan mandi setelah memandikan jenazah. Lihat, Bu, dalilnya. Yang ini dicatat oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, menurut kajian para ulama ahli hadis, riwayat Imam Abu Daud, ada rawi yang bernama Amr bin Umair. Rawi yang tidak dikenal, dia itu ahli hadis. Tiba-tiba dia meriwayatkan hadis, makanya istilahnya majhul. Rawinya rawi yang
majhul, tidak diketahui dia itu seorang rawi. Artinya riwayatnya hilang, ada cacat di sana. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayat yang menjelaskan tentang memandikan mayit hendaklah ia mandi. Man ghassala mayitan falyagtasil, riwayat hadisnya ya. Kemudian di riwayat yang lainnya ada juga jalur yang lain, tetapi ada rawi yang bernama Sholih Maula Tawama. Dia seorang rawi yang dhaif, bahkan Abu Daudnya sendiri, ini kan riwayat siapa? Tadi yang dari Abu Daud. Abu Daudnya sendiri yang meriwayatkan menyatakan bahwa hadis ini mansukh, telah dihapus. Nah, ini dari yang saya hasil dari bacaan yang saya dapati terkait syariat yang memandikan jenazah harus mandi. Dari landasan dalil kita tidak bisa menggunakannya sebagai ranah syar'i. Tetapi ya, dari sisi kebersihan diri, ya, kesehatan tubuh kita. Nah, ini mah tinjauannya berarti bukan urusan syar'i, tapi urusan afdholiyah. Lebih utama untuk lebih menjaga kebersihan tubuh kita, diri kita, ya setelah memandikan atau mandi. Da urang teh pasti capek. Ya, udah capek kan? Memandikan jenazah itu tuh ngaluarkeun kesang kan dan lain segalanya. Rata-rata sudah memandikan jenazah mah kita juga pasti mandi karena kotor. Ya. Hanya saja tong dianggap ieu teh jiga wudu gitu yang berkaitan dengan syariat. Ya. Jangan dianggap ini teh urusannya syariat. Jangan beranggapan seperti ini. Yang setelah memandikan jenazah tidak mandi berarti dosa. Tah henteu kitu. Itu ya. Berarti yang memandikan jenazah tidak mandi berarti bau gitu. Ya, ngesang gitu nya. Karareunang. Tah eta mah urusannya dengan kesehatan, dengan kesucian badan tubuh, ya. Tidak dengan dosa dan bukan itu mah ya. Tidak ada urusan syariat tidak. Tidak dosa dan dosa atau batal dan sah, tidak ada urusan batal dan sah, tidak ada urusan dosa, tapi itu mah urusannya kebersihan diri, kebersihan badan. Itu mungkin Bu ya. Ada lagi Bu? Ini bab memandikan berarti pertanyaan yang barusan, pertanyaan terakhir yang menutupi materi memandikan jenazah itu. Iya. Tadi sedikit ada ilustrasi memandikannya, datos kabarayang pengintennya. Yang paling penting mah itu jaga amanah dan teliti. Tong rurusuhan, jangan terlalu kasar, jangan terlalu memudahkan juga ya. Saliwat udah beres bersih. Jangan tong anggap enteng. Harus apik, teliti. Bahkan tadi pastikan setelah kita menganggap selesai, pastikan lagi sasar kurang. Nah, aya teu nu kira-kirana masih leueur ya, sasar deui. Kalau setelah kita teliti seperti itu, lanjut untuk mengkafani silahkan. Dengan catatan tadi ya, boleh kita menggunakan pampers ketika selesai memandikan, atau boleh nanti pas langsung sekalian ditempatkan di kain kafan. Itu memandikan jenazah, jadi tidak boleh terlalu diada-ada dan juga tidak boleh kita terlalu menganggap enteng. Jaga amanahnya, jaga kerahasiaannya supaya pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dapat kita raih. Mangga Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaan? Mau memandikan langsung Bu? Oh, mentalkinkan yang mau meninggal. Ya. Ya tentunya yang mentalkinkan itu lebih baik anggota keluarga.
boleh siapapun, mau laki-laki mau perempuan. Bahkan ya harus gantian kan, bisi kan capek orang cangkel ngantosan gantian ya. Dan mentalkinkan tidak harus mahromnya ya, tidak harus mahromnya, tapi harus dijaga itu aturan tentang mahromnya. Tong pedah terus badai maut saneh mahromna kurang ditalkinan bari dicepeng bari dia entong ya. Kalau mengingatkan saja, makanya lebih baik anggota keluarga ketika mentalkinkan itu. Bu, gimana Pak? Pakai Pak supaya yang lain juga mendengar. Tentang talqin ini kebetulan ada yang kembali ke masalah talqin ya, apakah mentalkinkan itu dengan la ilaha illallah kepada yang masyarakat orang itu hanya sampai dia mengikuti gitu, apakah hanya satu kali aja setelah dia udah mengikuti sudah gitu? Itu yang pernah saya dengar gitu. Jadi kita bimbing dia sampai dia, kalau dia betul-betul sudah mengikuti la ilaha illallah, udah kita harus diam gitu, supaya terkecuali kalau dia ngomong lagi aduh, nah itu baru kita kemudian praktikkan lagi gitu. Gitu. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Ya, kita lihat dari tinjauan lughah bahasa. Perintah nabinya laqinu ya, mautakum la ilaha illallah. Laqinu, lam qaf yang ditasdid, wazannya fa'ala yufa'ilu. Perintahnya fa'il. Laqana yulaqinu, laqin. Laqinu, talkinkan. Nah, dari sisi tinjauan lughah, kalau wazannya, timbangannya fa'ala yufa'ilu itu lil istimror. Lakukanlah dengan continue, terus menerus. Artinya tidak ada batasan sampai misalkan jenazahnya mengucapkan la ilaha illallah udah selesai, tidak. Sebab perintah mentalkinkan bukan perintah untuk mengucapkan la ilaha illallah kepada jenazah. Ini Pak yang harus kita ketahui bersama. Perintah mentalkinkan itu bukan tujuannya, bukan begini, bukan sampai jenazah mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Tapi perintah kepada kita yang mendampingi, talkinkan terus yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Perintah kita kepada kita, artinya terus saja. Sepanjang kita bisa, kita sanggup, terus saja. Apakah jenazah mengikuti atau tidak itu mah urusan jenazah ya, sana urusan orang. Kita mah urusannya mentalkinkan. Kalau jenazah mah urusannya mengucapkan gitu kan. Jadi urusan mentalkinkan mah urusan kita. Dan perintah Nabi itu laqinu, berarti terus menerus kita talkinkan jenazah itu. Mau jenazah setelah mengucapkannya atau belum, tetap saja yang mentalkinkan mah upayakan terus sebelum kita memastikan betul-betul orang itu sudah tiada. Wallahu alam. Itu Pak ya. Ya Bu. Itu Bu doanya yang di hadis itu. Panjang, ambil yang pendek. Yang pendeknya apa? Coba di hadis itu. Allahumma. Nah, itu. Li, gitu kan? Kalau li nama ya Allah ampunilah jenazah ini gitu. Kalau namanya misalkan ya Allah ampunilah Pak Emed ini gitu ya. Boleh, seperti yang Nabi sampaikan disebutkan ya nama jenazahnya. Yang penting mintakan ampunan. Ingat dalam berdoa juga ya, dalam berdoa juga kita tidak boleh memaksakan untuk melafalkan redaksi yang belum hafal. Dan itu mah bukan membaca doa, bukan nalar doa, tapi ngadoakeun. Ya, mendoakan kalau kita tidak hafal redaksi Arabnya, doakan saja dengan penuh ketulusan, keikhlasan dengan redaksi kita.
bukan nalar doa, redaksi doa, ya. Gitu saya, ya Allah ampunilah dosanya. Udah aja, cukup gitu Bu. Itu mungkin Bu ya. Enggak Pak? Terima kasih. Kembali saya akan menanyakan masalah taklid Ustaz. Jadi saya ada Ustaz yang berpendapat bahwa menakdirkan la ilaha illallah kepada yang sedang sakarat itu dikhawatirkan katanya ketika baru sepotong la ilaha kemudian meninggal. Nah, dia menanjurkan cukup dengan Allah saja biar pendek. Tetapi ada ustaz yang mengatakan juga bahwa kalau Allah doang, itu bukan la ilaha illallah. Nah, gitu. Jadi di situ ada dua pendapat gitu kan. Nah, untuk yang tadi la ilaha illallah, kalaupun misalkan baru setengahnya, tapi kan hatinya mau utuh gitu kan, mau la ilaha illallah, tetapi baru la ilaha sudah meninggal, itu tidak dicatat artinya tidak ada Tuhan gitu. Ya itu ada dua pendapat, mau penjelasannya Pak. Oke. Baik. Urusan mentalkinkan, kembali saya tekankan. Kepentingan mentalkinkan itu adalah perintah kepada yang hidup, yang sehat. Kepada kita, ya, kita harus mentalkinkan yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada urusan dengan jenazah. Jenazah mau mengucapkannya la ilaha illallah, mau mengucapkan sebagian, itu kemampuan calon jenazah ya, yang sakarat. Hanya perintah dari Nabi kepada yang mentalkinkan mah tetap la ilaha illallah. Dan perintah mentalkinkan mah perintah kepada kita, Pak. Sekali lagi, bukan urusannya jenazah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak ada kaitannya, tidak. Itu mah urusan jenazah, urusan calon yang meninggal. Hanya kita mah mentalkinkan itu kan artinya membimbing, membantu, menguatkan. Kita mah menguatkan ya sesuai arahan saja. Kalau menguatkan mah ternyata kuatnya jenazah hanya mengucapkan Allah, ya tama urusan yang mau meninggalnya, yang sakaratnya, bukan urusan kita yang mentalkinkan. Itu mah urusan yang mau meninggalnya. Apakah yang mau meninggalnya sanggup lengkap la ilaha illallah meskipun hanya satu kali, ya tidak jadi masalah. Dan urusan yang ada di dalam hati kita tidak bisa menjustifikasi, ya tidak. Fahkum bil zawahir wala tahkum bil bawatin. Hukumilah yang zahirnya saja, jangan menghukumi sesuatu yang batinnya. Yang penting mah orang dohirnya diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jenazah juga dituntut untuk bisa mengucapkan itu, tapi bukan urusan talqin, tapi urusan jenazah urusan yang mau meninggalnya, yang sakaratnya. Dia sanggupnya hanya mengucapkan sebagian, dia sanggupnya bisa misalkan seluruh, itu tentu saja tergantung keutamaan dirinya. Jadi tetap yang mentalkinkan mah entong Allah entong. Tetap saja yang menguatkan mah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Buya gimana? Kalau sesi terakhir, penutupan sesi terakhir dari dulu, ya Pak Tarosan karena Mohon. rumah memperlakukan jenazah preman. Oh iya, siap. Sebelum azan ya, memberlakukan jenazah preman. Mungkin karena kita bingung, ari dina KTP-na Islam gitu mungkin Buya ya. Tapi cai teu ngambe cai eta mah. Ya, salat tara, puasa komo gitu. Tato dan lain sebagainya. Ya. Saya kembali penegasan kepada yang barusan. Hukumilah yang zohir. Tanya keluargana. Ari preman nu ieu ngakuna muslim teu? Oh cenah usad da aing ngakuna mah muslim, Islam cenah ngakuna mah. Maka perlakukanlah hak sebagai
seorang muslimnya. Sok we urus we. Cenah eta ayat tato dan lain sebagainya itu urusan yang meninggal. Urusan kita mah mengurus jenazah. Ya, mengurus jenazah. Tidak perlu kita juga orang hilangkan dulu tatonya, tidak usah. Sebab nanti itu akan menyakiti jenazah itu. Perlakukan haknya, penuhi hak untuk diurus sebagai seorang muslimnya, penuhi. Ya. Mau disolatkan, keluarganya mau meminta disolatkan, sok solatkan. Solatkan. Kan buya mantong. Ya, betul, ini mah serius. Buya mah tidak boleh. Khawatir nanti menjadi pembenar bagi orang lain. Tinggali cenah ku buya ge disolatkeun, nu penting mah urang mah cenah disolatkeun we. Ku ulama, ku ajengan, kayak bakal menang syafaat. Makanya para tokoh agama memang lebih baik mundur. Serahkan saja kepada masyarakat untuk menyolatkannya. Ya, seperti Rasulullah mundur ketika ada yang pas ditanya, ini ternyata jenazah bunuh diri. Rasulullah langsung sholatkanlah oleh kalian. Rasulullah mundur. Sebab nanti khawatir ada pembenaran. Tentunya tuh orang alim juga menyolatkan geningan. Nah, tapi wayahna warga mah, masyarakat mah harus menunaikannya, sebab itu fardu kifayah. Salametkeun we ku bapak jeung ku ibu, ku masyarakat. Ya, tapi kalau untuk seorang alim ulama harus menjaga kebersihan syak wasangka dari masyarakat, dari warganya. Jangan sampai ya dipandang seperti itu. Itu merupakan diantara ijtihad para ulama. Jadi wayahna Pak Bu ya, aya nu buraung kalah kumaha ge, sapanjang ngaku muslimah tunaikan haknya, kita berikan haknya. Tetapi untuk hal-hal yang lain, apalagi doa, kan doa mah ya urusannya sesuatu ketulusan yang betul-betul. Kalau seorang alim ulama, mereka itu tidak bisa merekayasa ketulusan, tidak bisa memaksakan ketulusan. Tapi ari urang malah masyarakat awamnya keun we anu penting mah cumpon kewajiban ari urang mah kan gitu. Ya, yang penting mah kita mah laksanakan yang fardu kifayahnya. Tapi para soko guru kita, ulama-ulama kita, selamatkanlah mereka dari ketertekanan mental mereka karena mengetahui jenazah ini jenazah orang yang durhaka, orang maksiat. Itu mungkin ya. Nah, disinilah peran kita umat untuk membentengi para soko guru kita, bahkan dalam urusan-urusan hal seperti itu yang seperti tidak ada apa-apa, tapi justru kita harus selamatkan marwah guru-guru kita. Baik, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sedikit lagi masuk duhur ya. Kita akhiri saja sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan sekilas teori dan sekilas praktek tadi menambah ilmu kita, menambah juga kemantapan hati kita untuk mengurus jenazah ke depannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.